Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah arsadakumullah, malam hari ini kita akan memperdalam kajiannya tentang puasa Arafah, supaya nanti dalam melakukan satu amal ibadah kita tidak ada keraguan-raguan, apalagi juga di dalam rangka mensikapi adanya perbedaan di dalam rangka menentukan tanggal 1 Dzulhijjah, termasuk juga perbedaan nanti dalam rangka menentukan tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Tadi saya sampaikan ketika kita tadi mau berangkat juga kita tadi kedatangan tamu, itu juga beliau ragu-ragu, padahal sudah kita sampaikan berkali-kali kaitannya janjian yang benar itu puasanya Arafah itu hari ini atau hari besok. Kenapa Pak? Karena di rumahnya itu semua keluarganya itu hari rayanya hari besok, dia rencananya mau puasanya hari rayanya hari Kamis, sehingga dia itu ragu-ragu. Dalam satu keluarga dia jadi keluarga tadi, kemudian dia sempat bingung, kemudian kita jelaskan kaitannya dengan persoalan ini, ya, kaitannya dengan hari Arafah. Tetapi sebelum kita membahas hari Arafah, karena adanya perbedaan dalam penanggalan Komariah Indonesia dan penanggalan Komariah Arab Saudi, tapi sekali lagi bahwa ini termasuk dalam persoalan furu'iyah fikih, di mana dituntut dalam mensikapi ini adalah lapang dadanya kita. Karena dengan lapang dadanya kita nanti sehingga kita akan menghargai pendapat yang lain, ataupun kita akan bisa menghormati di antara pendapat-pendapat yang ada. Tapi setidaknya sebelum mengkaji ini, saya sampaikan kaitannya dengan firman Allah di dalam surat Hud ayat 118 dan 119. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tamat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Yang artinya, sekiranya Tuhanmu menghendaki, sungguh Allah akan menjadikan manusia itu menjadi umat yang bersatu, satu umat yang tidak ada perbedaan. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi dalam kenyataan mereka senantiasa berselisih pendapat, dan tidaklah perselisihan pendapat itu mayoritas di antara mereka menyebabkan perpecahan dan perselisihan, illa ma rahima rabbik, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan karena itulah, karena perbedaan pendapat itulah, khalaqahum, mereka manusia diciptakan, sebagaimana perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, wa tamat kalimatu rabbika, dan telah sempurna ketetapan Tuhanmu, la amla'anna jahannama, sungguh kami akan penuhi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia karena salah mensikapi perbedaan pendapat. Ikhwani fillah arsadakumullah, saya yakin di tengah lapang, di tengah-tengah masyarakat dalam mensikapi ini nanti bahasanya akan muncul sikap poyok-poyokan. Poyok-poyokan itu apa? Poyok-poyokan itu ejek-ejekan. Saya yakin ya, jadi kayak moyok itu ngejek, ya kaitannya tentang ya yang puasa hari esok, ya, karena secara nyata ya ini tadi di Arab Saudi sudah dilaksanakan ibadah wukuf, begitu nggih. Jadi sekali lagi lah, makanya konfidin arsadakumullah, maka hati-hati jangan sampai kita terjebak oleh jerat-jerat setan, yang dimana setan itu mencoba memecah belah kita dalam perkara khilafiyah dengan menghadirkan dalam diri kita saya yang paling benar, mereka salah, saya yang paling diterima amal ibadahnya, kemudian mereka tidak diterima, padahal semuanya benar sebagaimana apa yang
kita hadapin hari ini kaitannya tentang sana wukuf, kita dianjurkan untuk puasa. Setidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, saumu yauma arafah yukafiru sanatil madiyah, bahwa puasa di hari Arafah itu mampu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini fadilah daripada puasa di hari Arafah. Kemudian muncul persoalan, bagaimana ketika terjadi perbedaan di dalam rangka menentukan tanggal 1 Dzulhijjah antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, atau adanya perbedaan dalam menentukan tanggal 9 Dzulhijjah antara pemerintah kita dan Arab Saudi. Ya. Ikhwan fillah al-sadiqullah, dalam mensikapi perbedaan ini saya sampaikan insya Allah semuanya benar. Apakah puasa hari ini atau puasa hari esok, semuanya dapat Arafah. Dasarnya mana? Yang jelas dicatatkan tadi, saumu yaumi Arafah yukafiru sanatil madiyah. Puasa di hari Arafah itu mampu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Itu hari Arafah bicaranya. Kemudian pertanyaannya, hari Arafah itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Supaya kita nanti memiliki sikap yang yang bijak di dalam rangka menyikapi adanya perbedaan puasa hari ini dan hari esok. Ikhwan fillah arsyadakumullah, kaitannya dengan batasan hari Arafah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dinyatakan di sana al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Barang siapa yang datang malam Arafah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. Artinya di sini dinyatakan, di sini Rasulullah menjelaskan batas akhir Arafah. Batas akhir Arafah itu sampai terbit fajar. Saya ulangi ya. Batas Arafah itu sampai terbit fajar. Pertanyaannya, kapan mulainya hari Arafah? Maka kaitannya dengan kapan mulainya hari Arafah, di sana para ulama terbagi 2. Supaya nanti kita mensikapinya benar. Yang pertama, menurut jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa hari Arafah itu dimulai ketika orang sudah mulai wukuf, yaitu ketika matahari tergelincir sampai fajar, sampai pagi. Berarti kalau dihitung dari tergelincirnya matahari sana sampai fajar, berarti hari Arafah itu waktunya 16 jam. Saya ulangi, 16 jam. Kenapa 16 jam? Karena dimulai dari jam 12 sampai jam 4. Saya ulangi Pak ya. Ya, mulai dari tergelincir matahari jam 12 sampai jam 4. Jam 4 itu berarti subuhnya sana. Ya. Jadi mulai dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Betul Pak, 16 jam. Kalau jam 12 mulai dari, dihitungnya dari 1, kan 12 toh Pak? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini berarti 12. 12 tambah ya, tambah 4, berarti 16 jam. Ini pendapat jumhur ya. Jumhur hari Arafah itu 16 jam. Lah kita berpuasa itu kan siang hari, bukan malam, karena 16 jam itu termasuk malam. Lah kita puasa itu adalah siang hari. Maka yang berpuasa hari ini, hari Selasa ini tanggal 27, itu dapat Arafahnya maksimal 2 jam. Arafahnya, karena kita puasa di hari Arafah. Kenapa 2 jam?
Karena kita ingatkan sana wukuf kita sudah jam 4. Betul Pak ya? Sana wukuf kita jam 4 karena lebih duluan kita 4 jam. Ya, wukuf kita jam 4, padahal jam 4 sampai maghrib kita berapa jam? 1,5 jam, taruhlah 2 jam. 2 jam, ya. Paham ya? Karena kita ini puasa kan siang. Bukan maghrib, karena kalau sudah maghrib sudah tidak puasa. Jadi yang puasa hari ini dapat 2 jam. Gampang-gampangan. Lah hari besok dapat Arafah, dapat Arafah. Karena orang itu puasa itu berarti mulainya terbit fajar. Kan gitu toh? Padahal kita ingatkan bahwa kalau kita merujuk hari Arafah itu sampai fajarnya sana. Jam 4-nya sana itu jam 8 paginya kita. Saya ulangi, jam 4-nya sana jam 8 paginya kita. Sehingga kalau kita mundur jam 8 kita sampai subuh berapa jam? Dapat 3,5 jam kalau lah ya. Jadi sama dapat Arafah. Karena namanya puasa kan hari bukan malam. Jadi kalau kita ikut pendapat jumhur, jadi yang puasa ini tadi dapat taruhlah 2 jam. Kalau yang besok itu kita asing bakal ngamangan 3,5 jam. Itu Arafah semuanya benar. Ini pendapat jumhur. Tapi kalau pendapat yang kedua, hari Arafah itu berdasarkan hadis ini tadi, Al-Hajju Arafah, pendapat yang kedua, hari Arafah itu dimulai dari terbit fajar sampai fajar. Ngerti Pak ya? Dari terbit fajar sampai fajar, berarti waktunya 24 jam. Paham nggih? 24 jam. Tapi kalau kita menghitung puasanya kita, yang puasa hari ini dapat 16 jam. Dapat 8 jam. Posone Pak. Kita bisa mendapati Arafah 8 jam. Kok bisa 8 jam? Iya. Karena jam 4-nya sana, jam 8-nya kita. Betul nggak Pak? Iya toh? Kita bicara hari Arafah sana ya. Ya jam 4-nya saya jam 8 kita. Jam 8 kita nanti puasa itu sampai jam 16. Kenapa jam 16? Ya. Jam 16-nya kita kan berarti wis maghrib. Sana jam 4. Betul nggak Pak? Kamu tambah bingung loh ya. Iya, jam 16-nya kita kan puasa sampai maghrib. Maghribnya kita itu kan jam 6. 6 nggih. Berapa? Jam 16 jam 17 gampang jam 18. Gawe jam 6 lah Pak ya. Enggak usah kita digenep wae. Jam 18 atau jam 6. 18 jam 6 toh Pak? Nggih toh? Jam 6. Jam 18-nya kita di sana jam berapa? 18 kurangi 4. Jam 14. Karena kalau kita sudah maghrib kan dia agak puasa. Betul enggak? Berarti jam 8 sampai jam 18. Berapa jam itu Pak? Puasa hari ini kalau ikuti yang kedua. Berarti jam 9, 10, 11, 12. Gitu Pak? 12 berarti udah 4 jam. 1, 2, ya berarti kan 12. Tadi ini jam 12, 13, 14, 15, 16. 8 jam. Jadi kalau kita ngikuti pendapat yang kedua, puasa hari ini dapat Arafahnya 8 jam. Bingung? Ya toh? Kita ini puasa kan siang, kan nggak mungkin bar maghrib dihitung poso. Betul Pak?
puasanya kan kita siang, ya, disesuaikan dengan mulai fajarnya sana, berarti 8 jam. Adapun yang puasa hari besok itu dapat 4 jam, karena nggak mungkin mundur, nggak mungkin tambah, ya, dapat 4 jam. Jadi kalau kita ngikuti pendapat yang kedua, hari Arafah itu mulai terbit fajarnya sana sampai terbenam fajarnya sana, sehingga waktunya 24 jam. Tapi kalau kita hari Arafahnya sana tadi kan berarti fajarnya sana itu jam 8 paginya kita, sehingga yang puasa hari ini dapat Arafah 8 jam. Ngikuti yang pendapat yang kedua. Tadi kan ada 2 pendapat tentang hari Arafah itu. Yang ngikuti yang puasa hari esok itu dapat 4 jam, sehingga semuanya benar. Paham ya? Semuanya benar. Makanya ikhwan fillah arsyadakumullah, ini satu perkara yang perlu kita pahami, karena nanti jangan sampai kemudian kita mengangkat yang satu menjatuhkan yang satu. Kalau sudah puasanya benar, nanti tinggal tataran bagaimana pelaksanaan idnya. Sekali lagi ikhwan fillah arsyadakumullah, puasa Arafah, Idul Adha itu satu bentuk ibadah sunnah. Betul nggak? Puasa Arafah, Idul Adha, Idul Fitri termasuk ibadah sunnah. Maksudnya apa? Dikerjakan untuk pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Ini harus kita ingatkan. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan hukumnya wajib. Dan ini perkara yang sangat dipegang oleh para ulama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat agar betul-betul menjaga persatuan. Maka di dalam proses persoalan ini, maka bagi siapa saja yang umpamanya puasa hari ini, karena sekali lagi pemerintah secara aklamasi menyatakan bahwa tanggal 9-nya Dzulhijjah pemerintah Indonesia, hari Idul Adha-nya pemerintah Indonesia secara aklamasi itu adalah puasanya tanggal 28, Idnya tanggal 29. Itu yang diakui. Maka di dalam pelaksanaannya nanti, ketika kita melaksanakan itu ternyata kita ini adalah dalam kondisi minoritas, arep poso dhewe secara terang renek kancane, arep id dhewe ternyata renek kancane, maka dianjurkan oleh Imam Ahmad itu adalah supaya dia puasa secara diam-diam, berbuka secara diam-diam. Kalaupun dia id itu secara diam-diam, maksudnya apa? Kalau nggak bisa ngadakan sendiri secara diam-diam, supaya dia id di tempat yang jauh, supaya tidak menimbulkan pecahan. Paham ya? Menjaga persatuan. Ini pendapat Imam Ahmad yang pertama. Atau kalau di tempatnya itu dia itu minoritas, tapi saya yakin bahwa Arab Saudi wis Arafah, saya ngikut sana, maka saya puasanya ikut Arafah, tapi karena Arab sholat itu renek kancane, saya tunda hari berikutnya. Boleh menurut Imam Ahmad dalam rangka menjaga persatuan. Sekali lagi nih, para ulama mengedepankan persatuan, bukan kepuasan pribadi. Saya ulangi ya. Atau yang pendapat yang ketiga adalah, ini juga pendapatnya Imam Ahmad, dan menurut Imam Ibnu Taimiyah yang kuat adalah walaupun Arab Saudi kemarin itu ru'yatul hilal sudah kelihatan, walaupun Arab Saudi hari ini tanggal 27 ini sudah 9 Dzulhijjahnya sana, tapi karena Indonesia tanggal 9 Dzulhijjahnya besok, maka menurut saya ikut
pemerintah. Puasanya ikut pemerintah, hari rayanya ikut pemerintah. Ini pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambali, dan menurut Imam Ibnu Taimiyah ini pendapat yang kuat, kata beliau ya. Tapi tetap ini dalam rangka menjaga persatuan. Artinya di dalam rangka melaksanakan ibadah ini disunahkan kita ini betul-betul persatuan itu terjaga. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat ketika dulu pernah saya sampaikan, ketika Rasul itu sholat di Masjid Khaif, sholat subuh, ternyata ada 2 orang di belakang itu enggak sholat. Karena apa? Kalau semua orang sholat di masjid ada 2 orang enggak sholat, kira-kira sing sholat itu ngerti enek kancane ra sholat itu kira-kira timbul gerundel enggak? Pasti akan gerundel. Piye to kancane sholat kok ora sholat? Makanya ketika Rasulullah setelah selesai sholat subuh, ketika ada 2 orang sahabat enggak sholat, maka ia perintahkan saya untuk panggil, tolong panggilnya enggak sholat itu. Kenapa dia enggak sholat? Dipanggil. Ya fulan, kenapa kamu tidak sholat? Maka mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi sudah melaksanakan sholat subuh di perjalanan. Ternyata saya sampai di masjid sini, Anda belum melaksanakan sholat subuh. Maka karena saya sudah sholat subuh di perjalanan, maka di sini saya tidak sholat. Walaupun jenengan dan para sahabat wis sholat. Tapi karena karena dengan tidak sholatnya 2 orang itu menimbulkan apa itu? Apa jenenge bahasane itu piye, Pak? Atine sing sholat mesti grundel piye to kan sholat. Sehingga akhirnya Rasul mengatakan, la taf'ala, jangan kamu lakukan seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau kamu datang di satu masjid, di situ didirikan sholat jamaah, walaupun kamu sudah sholat fardu di rumah, ikutlah sholat berjamaah. Kenapa? Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua nilai pahala bagimu, yang ketiga itu menjaga persatuan. Terus sekali, sholatnya 2 kali ini dalam rangka menjaga. Ini hadis yang pertama. Jadi kurang lebih ada 4 hadis kasus itu. Pentingnya menjaga persatuan. Kemudian yang kedua, ketika Mu'adz bin Jabal itu sholat isya bersama Nabi. Sholat isya bersama Nabi, kemudian sampai di kampungnya, beliau istirahat di musola di kampungnya. Ternyata di sana belum didirikan sholat isya. Maka ketika beliau istirahat, langsung didapuk oleh jamaah, tolong ya Mu'adz, Anda jadi imam. Maka Mu'adz karena paham, dia kemudian sholat isya lagi. Dalam rangka apa? Menjaga persatuan. Jadi ini sekali lagi ya. Jadi ini luar biasa bagaimana para salaf dulu menjaga persatuan, bukan kepuasan aku weso, tetapi untuk menjaga persatuan mereka melakukan sholat bahkan fardu 2 kali. Ini yang fardu aja boleh 2 kali. Ini yang kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah yaitu juga adanya seorang sahabat yang dari rumah sudah sholat isya sampai datang ke masjidnya Nabi, ternyata di sana Nabi belum sholat isya. Sehingga ketika Rasul dan para sahabat sholat isya, kemudian setelah itu Rasul itu habis sholat isya menghadap ke belakang, ada salah seorang sahabat nggak sholat isya. Kemudian dipanggil, ditanya, kamu orang Islam nggak? Saya Islam ya Rasul. Kenapa kamu tidak sholat isya? Rasul mengatakan, ya Rasul, saya tadi dari rumah sudah sholat isya. Makanya saya di sini nggak sholat isya, walaupun jenengan dan para sahabat sholat isya. Maka Rasul mengatakan, la taf'alu, jangan kamu lakukan seperti itu. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, jangan sampai kamu mengatakan, aku tadi wis sholat. Artinya apa? Dalam rangka menjaga, itu adalah walaupun kita sudah mengerjakan sholat, kita supaya ikut sholat
lagi. Supaya apa? Untuk menjaga keutuhan. Ini kaitan dengan yang wajib aja boleh 2 kali. Bagaimana dengan yang sunnah? Yang sunnah juga boleh 2 kali. Dulu pernah saya sampaikan kasus tentang ya sholat jenazahnya para sahabat 2 kali. Kasus ketika ada tukangnya punya masjid itu meninggal, ya, meninggal di malam hari. Kemudian apa? Ya, oleh para sahabat ini tukang sapunya itu langsung dikebumikan malam hari itu. Tidak membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ketika di pagi hari Rasul sampai sholat subuh tanya, lah di mana tukang sapu itu? Ya Rasul, si fulan itu tadi malam sudah meninggal dan kita kuburkan malam itu. Maka Rasul mengatakan, ya, kenapa kamu tidak membangunkan saya? Maka saya mengatakan, ya Rasul, saya khawatir kalau saya membangunkan Anda nanti mengganggu tidur Anda. Maka Rasul mengatakan, apakah karena dia itu tukang sapu kemudian meremehkan dia? Tolong tunjukkan saya di mana makamnya. Maka para sahabat menunjukkan Rasul di mana makamnya si tukang sapu tadi dikuburkan. Maka datang ke sana, kemudian Rasul mengatakan, tahulah kamu bahwa makamnya si fulan itu penuh dengan kegelapan. Maka Rasul kemudian melaksanakan sholat di makam, dan para sahabat yang tadi malam sholat ikut sholat lagi. Karena diceritakan oleh Ibnu Abbas, kemudian kami membentuk shaf dan melakukan sholat jenazah. Berarti sholat jenazah boleh 2. Ketika kita mendapatkan itu didirikan sholat jamaah. Artinya apa? Yang wajib boleh 2 kali, yang sunnah boleh 2 kali. Dari sini mengingatkan kepada kita, ya pada dasarnya kemarin kita ingatkan, berarti sebetulnya sholat ini pun juga boleh 2 kali ketika kita hadir di situ didirikan sholat jamaah. Nah ini ikhwan fillah arsadakumullah, walhasil adalah tolong di dalam rangka mensikapi ini, ya, jadi tetap hari Arafah, puasa hari ini dapat Arafah, puasa hari esok dapat Arafah. Kemudian yang kedua, kita sikapi semuanya benar. Dan jangan dianggap puasa hari esok itu puasanya tidak diterima oleh Allah, karena mereka ada mendasarkan, ya, puasa di hari raya itu hukumnya haram. Itu ya jangan-jangan ini berarti mengharamkan puasa, padahal dia dapat Arafah, ya kaitan dengan itu, ya. Karena apa? Bagi dia Arafahnya yaitu, ya, Arafahnya itu. Ini mengingatkan kepada kita. Maka kita ingatkan pesannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ra'aitum rajulan ya'malu amalan ghairaka fala tanhahu. Apabila kamu melihat ada orang yang melakukan satu amal ibadah yang berbeda dengan kamu, yang dia punya dasar dan dalil, jangan kamu larang. Begitu juga Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah dikatakan di sana bahwa la yungkiru al-mukhtalafu fi wa innama yungkiru al-mujma' alaih. Jangan kamu anggap perbuatan mungkar, ya, perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, tetapi yang dikatakan yang perlu kamu ingkari atau kamu anggap itu perbuatan mungkar ketika ada orang yang melanggar perkara yang telah diijma'kan oleh umat ini. Jadi khilafiyah itu bukan perkara yang mungkar. Jadi kita sikapi dengan cara yang benar. Nah inilah ikhwan fillah arsadakumullah yang perlu kita ingatkan di dalam rangka mensikapi adanya perbedaan puasa di hari Arafah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sehingga kita mampu berlaku adil di dalam rangka mensikapi perbedaan ini. Semoga Allah bimbingan kepada kita jalan menuju kebaikan, dan Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita dari perbuatan keji baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi inilah konfidin arsenal, inilah yang kita katakan tadi, adalah kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang-kadang itu bisa menimbulkan perpecahan, atau itu bisa menjadi satu bentuk catatan bahwa hari ini umat Islam itu pecah. Makanya tadi diingatkan oleh para ulama
supaya tidak kelihatan perpecahan, makanya supaya yang minoritas itu adalah tadi puasanya secara diam-diam, idnya secara kalaupun mau id itu kalau dia nggak punya teman, dia itu idnya diam-diam ke tempat yang lain sehingga tetangganya tidak tahu kalau dia itu sebenarnya sudah id. Dalam apa? Menjaga keutuhan dan menjaga hati. Makanya kemudian yang kedua yang perlu kita ingatkan adalah tadi setan itu sangat pintar. Ketika dalam rangka mencikapi perbedaan, biasanya setan itu ngompori dengan menyatakan nggonamu sing bener. Lah ini hati-hati nggih. Padahal dulu pernah saya sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita salasu muhlikatin, ada 3 perkara yang bisa menghancurkan pahala ibadah. Apa itu? Di antaranya adalah ijabul mar'i bin nafsi. Ketika orang itu sudah bangga terhadap dirinya, aku sing paling benar. Ini yang perlu kita ingatkan. Jadi bangga, apalagi bangga dengan pendapatnya. Makanya ada seorang syair mengatakan al-ujbu fahdar, hati-hati terhadap sikap ujub. Fa innal ujba mukhtarifun, sesungguhnya ujub itu mampu gerus pahala amal ibadah. Nah, ini yang perlu kita jaga nggih monggo. Jadi sekali lagi semuanya para ulama, bahkan kita ingatkan Masya Allah Imam Ibnu Taimiyah itu hidup di zaman Tartar Mongol, yang dimana negara yang berada itu adalah negara Ilyasik kayak Indonesia. Imam Ibnu Taimiyah orang yang sangat bahasanya itu adalah kalau kita katakan oposisi. Dia senantiasa menyerang pemerintah karena aturannya bukan aturan Islam. Tapi dalam masalah hari raya ini, beliau karena keputusan pemerintah benar, maka Ibnu Taimiyah tetap mendukung keputusan pemerintah dalam rangka apa? Menjaga persatuan. Ini Masya Allah. Jadi bukan berarti ketika kita nggak cocok kemudian kita nggak cocok terus, nggak boleh. Tetapi kalau itu memang dalam rangka menjaga keutuhan, Masya Allah, kalau itu menjadi momen kita bersatu, mari kita kita kedepankan persatuan, kita kalahkan kepentingan pribadi sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya menurut saya pendapat yang paling benar yang ketiga. Tadi yang ketiga ya. Jadi apa? Walaupun saya yakin Arab Saudi wis ketok, tapi karena Indonesia ki urung ketok, saya tetap ngikuti baik puasanya dan hari rayanya dalam rangka menjaga persatuan. Karena bersatu hukumnya wajib, puasa berhari raya hukumnya Tolong jangan sampai yang sunnah yang wajib yang sunnah ngalahkan yang wajib. Ini yang perlu kita perhatikan betul dalam kita juga dalam nanti di lingkungan kita, termasuk dulu ketika kita masuk di satu daerah yang di sana itu umpamanya subuh pakai kunut, kita sudah ikut kunut supaya apa? Bersatu. Karena apa? Kalau yang lainnya kunut kita nggak kunut, nanti akan ada timbul dalam hati jamaah. Iya toh, kancane kunut ora. Ini yang dijaga agar tidak timbul keretakan. Dan ini merupakan pesannya Imam Ahmad seperti itu. Dan begitu juga ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ini Masya Allah ya. Jadi mereka paham betul tentang hakikat yang wajib dan hakikat yang sunnah, sehingga mereka mampu berlaku bijak. Maka bagi kita maka dikatakan tadi bahwa perbedaan kebanyakan itu menimbulkan perpecahan, perselisihan, pertentangan, illa marrohimarabbik, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya sekali lagi afdalul ibadati al-fiqhu. Maka ibadah yang paling afdal itu paham. Kalau paham, Masya Allah, adanya kita tidak menimbulkan
perpecahan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.